Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil Fakhruzaman dengan RP 53226021. Di sini saya akan menerangkan tentang penerapan K3 di bidang konstruksi. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 sangat penting dalam industri konstruksi karena tingginya risiko kecelakaan akibat sifat pekerjaan yang berbahaya seperti penggunaan alat berat, pekerjaan di ketinggian, dan paparan bahan kimia. Kecelakaan dapat berdampak serius, termasuk cedera, kematian, dan kerugian finansial. Oleh karena itu, penerapan standar K3 yang efektif diperlukan untuk melindungi pekerja dan menciptakan lingkungan kerja yang aman. Di Indonesia, regulasi seperti UU Nomor 1 Tahun 1970 dan Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 telah diterbitkan. Namun, angka kecelakaan di sektor konstruksi tetap tinggi, sehingga evaluasi dan peningkatan penerapan K3 masih dibutuhkan. Yang selanjutnya adalah tujuan dan manfaat. Untuk tujuan, yang pertama mengidentifikasi bahaya dan risiko di konstruksi. Yang kedua, menggali konsep dasar K3 di bidang konstruksi. Yang ketiga, menganalisis peraturan K3 di Indonesia. Yang keempat, memberikan rekomendasi untuk penerapan K3 yang lebih baik. Untuk manfaat, yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang K3 di konstruksi. Yang kedua, meningkatkan kesadaran akan keselamatan. Yang terakhir, mengurangi tingkat kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Peraturan-peraturan K3. Yang pertama, UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Peraturan ini menyediakan dasar hukum untuk perlindungan keselamatan kerja di semua sektor, termasuk konstruksi. Yang kedua, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja. Peraturan ini mengatur standar keselamatan di lingkungan kerja, khususnya konstruksi, dan mewajibkan penggunaan APD serta pengawasan ketat terhadap pekerjaan berisiko tinggi. Untuk yang terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK 3 menetapkan bahwa semua perusahaan harus menerapkan sistem manajemen K3 untuk mengurangi risiko kecelakaan. Implementasi K3 di bidang konstruksi. Yang pertama, kepatuhan terhadap APD. Penggunaan APD seperti helm dan sepatu keselamatan penting untuk mengurangi risiko cedera fisik di lingkungan kerja berbahaya, sekaligus meningkatkan kesadaran akan keselamatan kerja. Yang kedua, sistem manajemen K3 di konstruksi. Penerapan SMK 3 dapat membangun budaya keselamatan yang kuat di proyek konstruksi. Proses ini mencakup identifikasi risiko, penilaian bahaya, dan mitigasi untuk menjaga keamanan semua pekerja. Yang terakhir, pelatihan keselamatan kerja. Pelatihan keselamatan kerja diberikan secara berkala, membantu pekerja untuk mengenali dan menghindari risiko. Berikut adalah data kecelakaan kerja. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, pada tahun 2021 terdapat sekitar 82.000 kasus kecelakaan kerja di Indonesia, di mana sektor konstruksi menyumbang jumlah yang cukup besar dari angka ini. Fakta ini menunjukkan bahwa sektor konstruksi membutuhkan penerapan K3 yang lebih baik dan lebih ketat. Untuk kasus nyata kecelakaan kerja, pada tanggal 6 Oktober 2023, sebuah kecelakaan kerja terjadi di proyek normalisasi Kali Serua, Tangerang Selatan. 4 pekerja terlibat dalam insiden ini ketika turap setinggi 4 meter roboh dan menimpa mereka saat sedang merakit besi untuk fondasi. Kecelakaan ini mengakibatkan satu pekerja berinisial S, umur 39 tahun, tewas, sementara 2 lainnya mengalami patah tulang dan 1 lagi mengalami luka ringan. Setelah dilakukan investigasi, menunjukkan bahwa tidak ada dari para pekerja yang menggunakan pelindung kepala atau helm saat bekerja. Beberapa dari mereka juga tidak menggunakan sepatu boot yang sesuai. Maka dari itu, penggunaan APD sangat penting dalam dunia konstruksi. Dan terakhir adalah kesimpulan. Penerapan K3 dalam industri konstruksi merupakan hal yang penting untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja. Dengan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan dan menerapkan praktik keselamatan yang tepat, risiko kecelakaan kerja dapat diminimalisir. Dalam jangka panjang, K3 juga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, serta menjaga reputasi perusahaan konstruksi.
berikut adalah presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.